出头，说不定这小子在洞里也得了什么疼。是又如何？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Saat dia berbicara, dia memasukkan kembali perisai itu ke dalam tubuhnya, dan tangannya dengan cepat membuat segel, dan gelombang energi dengan atribut yang berbeda tiba-tiba keluar dari tubuhnya. 4 atribut awan, guntur, dan kilat berkumpul di sekitarnya dan membentuk energi yang mengerikan. Dia menatap Yang Kai dalam-dalam, kesombongan yang menantang terlihat di matanya yang indah dan dalam. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Yang Kai mengeluarkan suara dengan marah, segera membelah sebilah pedang, terbang ke udara di tempat, lalu ingin pergi dari sini. Yang Kai memarahi diam-diam di dalam hatinya, menghindar dan dengan cepat menampilkan setengah gerakan pertama dari 10.000 pedang yang kembali menjadi satu. Ketika pedang Sura melambai, setengah dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dilindungi di sekitar tubuh, dan setengah lainnya melesat ke depan, mencoba membuka celah. Sebuah suara datang dari samping, dengan nada tinggi. Berani tidak menghormati wanita tertua, dan mencoba bunuh diri. Serangan dahsyat itu menghancurkan seluruh langit. Tidak hanya itu, pengebirian Yang Kai juga sedikit ditekan. Sosok di depannya melintas, dan seorang ahli di tingkat 6 wilayah Senyu telah menghalangi jalan, dan matanya menatap Yang Kai dengan dingin. Lihat apakah kamu bisa melakukannya. Yang Kai tidak takut dan mencibir. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di pinggiran tubuhnya lagi, dan dia memukulnya di semua tempat. Pada saat yang sama, potongan-potongan kelopak merah darah tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Setiap potongan adalah alat pemotong yang sangat tajam. Sejak memurnikan harta rahasia Sekte Lohua ini, Yang Kai tidak pernah menggunakannya. Sampai sekarang, aku harus menunjukkan semua kemampuanku. 1000 kelopak merah darah melilit tubuh, itu berubah menjadi cahaya merah yang terbang di seluruh langit dan menyerang penguasa tingkat 6 wilayah Senyu. Harta karun tingkat surga. Pria itu memiliki penglihatan yang cemerlang. Sekilas, dia bisa melihat fitur luar biasa, dia tidak ragu dengan kekuatan pikiran yang mengembara. Dia mengeluarkan zenyuannya yang kaya dan murni dan mengulurkan tangannya. Sebuah bayangan virtual seperti gunung tiba-tiba muncul di depannya. Dengan suara keras, 1000 kelopak bunga semuanya runtuh dan terbang menjauh, dan bayangan seperti gunung itu bergetar di udara, tiba-tiba menjadi gelap. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Kai telah membunuh sang master dengan pedangnya. Dengan satu pedang, master dari 6 level Senyu baru saja ditampilkan. Lawan baru saja mengeluarkan jurus dan keterampilan bela dirinya yang menghabiskan zenyuan. Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki napas. Dia merasakan roh jahat di pedang Sura. Wajahnya berubah drastis dan dia menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, Yang Kai hanya bimbang, menggosok tubuhnya secara langsung dan terbang keluar. Kemana harus lari? Auto Memories of the Dream Jiao, dengan sedikit kesombongan dan dingin. Kekuatan tarikan yang besar tiba-tiba datang dari belakang. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa energi penghancur yang dikumpulkan oleh 4 atribut utama angin, hujan, guntur dan kilat dalam Autumn Memories of the Dream berubah menjadi rawa berlumpur, menarik tubuhnya dan membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Wanita jalang. Wajah Yang Kai berubah drastis. Dia mengayunkan pedang dan memotongnya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di sampingnya melesat ke arah Autumn Memories of the Dream. Mulutnya dengan senyum yang indah, sisi perisai kuno itu kembali muncul di depannya, untuknya menghalangi serangan Yang Kai. Kakak Qiyu, sembunyikan. Luo Xiaoman membuka mulutnya untuk mengingatkannya, sambil melambaikan tangannya, dia memainkan satu demi satu lampu gelap, dan cahaya itu menyala. Di tengah udara, Luo Xiaoman mengeluarkan berbagai senjata. Anak jahat, kamu tidak bisa pergi hari ini. 2 sosok terbang di sekitar, dan itu adalah 2 roh lainnya yang datang. Wajah Yang Kai sangat suram, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang samar. Kekuatan, atau kekuatan saja tidak cukup. Ada 3 lapisan Zenyuanjing. Sungguh tidak cukup untuk dilihat. Keduanya sama sekali tidak sopan. Saat berbicara, mereka tiba-tiba melancarkan keterampilan bela diri mereka sendiri ke arah Yang Kai. Yang Kai mencoba menangkis, tetapi tetap tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dada dan bahunya ditembak pada saat yang sama.
Suara patah tulang datang darinya. Dia kesakitan dan jatuh seperti layang-layang. 3 dewa bepergian, ditambah Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman, semua menatapnya dengan buruk. Melihat pedang Xiu Luo di tangannya, bahkan Qiu Yimeng tidak dapat menahan diri untuk tidak menghasilkan beberapa ide yang tamak. Ada ribuan benang sari darah begonia yang terbang di sekitar, tidak peduli yang mana yang merupakan harta karun. Tidak bisakah kau lari sekarang? Qiu Yimeng mencibir pada Yang Kai, dan ketiga roh itu tidak pandai bepergian. Mereka mendengus dingin dan memberikan tekanan pada saat yang sama. Dalam kesulitan, Yang Kai mencibir, dan roh jahat dari roh jahat berguling-guling. Meskipun dikepung, tetapi tidak semua kesempatan untuk melarikan diri, Yang Kai membayar jika tiba-tiba menunjukkan Aogojin, dan kemudian menggunakan sayap Yang Yan, harus ada beberapa pelarian. Sayap Yang Yan terbang jauh lebih cepat daripada Senju umum, selama mereka dapat mengatasi gelombang serangan pertama mereka. Ketika Yang Kai memutuskan untuk mengambil risiko, 3 penguasa Senju tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan menatap ke langit seperti musuh besar. Yang Kai juga mengerutkan kening. Dia merasakan tekanan yang kuat dan horizontal datang dari tidak jauh. Tekanan ini jauh lebih kuat daripada 3 kondisi perjalanan ilahi di depannya. Segera, kilatan merah terang tiba-tiba keluar, dan orang-orang mendongak dan melihat sosok Anggun berdiri di udara hanya 10 meter jauhnya dari publik. Ini adalah seorang wanita yang terlihat dan memikatnya. Ia memiliki 2 gelang perak di pergelangan tangannya. Kulitnya seputih salju. Dia mengenakan sepasang sepatu giok dan 10 jari kaki yang halus dan kecil untuk diekspos keluar. Segera, Autumn teringat mimpi itu dan terbangun, hatinya gelap dan kagum, menoleh untuk melihat sekeliling. Sepasang mata wanita dan Feng berputar di lapangan. Akhirnya, mereka memperbaiki kasus itu pada Yang Kai. Setelah beberapa saat, dia bertanya, siapa di antara pemimpinmu yang mana kamu? Yang Kai dia tidak mengerti apa yang ditanyakan wanita itu. Begitu dia berbicara, tidak peduli siapa yang terpengaruh, bagaimana anak laki-laki dengan roh jahat itu bisa menyingkirkannya. Lupakan saja, tidak ada waktu untuk berbicara denganmu. Pergumulan di antara kedua wanita itu jauh lebih banyak, dan dia berkata pada dirinya sendiri, dan tidak menunggu Yang Kai untuk menanggapi. Dia mengulurkan tangan untuk melempar. Sebuah pita merah muda terlempar dari tangannya, dan ular itu berguling ke arah Yang Kai. Wajah Yang Kai berubah, dan pedang Sura di tangannya baru saja terangkat untuk melawan. Wanita itu telah datang ke depan, membuka mulut dan menyemburkan napas harum ke Yang Kai. Wanita ini takut telah mencapai puncak Master Alam Senju. Dia tidak terlihat tua. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat cahaya perak menyala, 3 dewa yang telah membuat Yang Kai putus asa tadi jatuh seperti gandum di genangan darah. Mereka tidak memiliki perlawanan dan terbunuh dalam kebingungan. Pada saat kritis hidup dan mati, Qiu Yimeng memakai cahaya redup di anting-antingnya, yang menyerbu ke dalam pikirannya dan langsung membangunkannya. Mimpi musim gugur memuntahkan darah, perak akhirnya dihentikan. Alis wanita itu berkerut, tubuhnya yang halus bergetar, dan bibir merahnya hampir meneteskan darah. Tampaknya dia telah menggerakkan Zenyuan tadi, yang membuatnya semakin tak tertahankan. Juga tidak melanjutkan tangannya, dia dengan tergesa-gesa dibawa oleh sabuk sutra yang mengikat Yang Kai, melompat menjauh. Xiaoman, kemarilah dan bantu aku. Kenangan musim gugur tentang mimpi itu benar-benar mengalir, aliran darah dan ki mengalir berlawanan, tidak bisa bergerak sama sekali, melihat Luo Xiaoman masih konyol di sana, tidak bisa menahan diri untuk berteriak lagi. Luo Xiaoman hanya terhuyung-huyung berdiri. Ada apa denganmu? Qiu Yimeng menatapnya dengan curiga, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang salah dengannya. Tidak ada apa-apa. Luo Xiaoman menjawab dengan tergesa-gesa, mengeluarkan sebotol pil dari tangannya, menuangkan pil ke dalam mulutnya. Menatap mayat 3 penguasa alam gaib di depannya, Luo Xiaoman ketakutan. Untuk waktu yang lama, musim gugur mengingat mimpi itu lalu menarik napas panjang. Kakak Qiu, siapa wanita itu? Luo Xiaoman sedang duduk di tanah dengan lutut di lengannya. Dia sangat lemah dan bertanya dengan takut. Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi tidak peduli siapa itu, ini adalah gadis iblis. Lain kali aku bertemu dengannya, aku harus berhati-hati. Luo Xiaoman menjawab dengan perasaan bersalah. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin alam Zenyuan yang tersebar akhirnya datang, dan mereka tertarik oleh pertempuran itu. Baiyun juga ada di antara mereka.
Anak laki-laki itu beruntung tidak hanya tidak jatuh di koridor kehampaan yang runtuh, tetapi juga tidak menghadapi pertempuran tadi. Dia beruntung dapat memulihkan hidupnya. Begitu kedua belah pihak bertemu dan mengetahui situasi masing-masing, musim gugur teringat akan sebuah mimpi. Di pihakku, tersisa kurang dari 10 orang, dan ketiganya telah terbunuh. Mari kita lihat apa itu, lalu buat rencana. Autumn Memories of the Dream dengan tenang mengeluarkan perintah. Di kehampaan, bayangan merah lewat. Itu adalah wanita yang sangat menggoda tadi. Kekuatannya sangat kuat, dan kecepatan terbangnya secepat angin. Yang Kai diikat olehnya dengan pita merah muda. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di sekujur tubuhnya. Dia hanya bisa memegangnya dengan pasif di tangannya. Dia membunuh mereka tanpa bertanya mengapa. Dia bukan pembicara yang baik. Tetapi mengapa dia pergi sendiri? Yang Kai bingung. Yang Kai tidak dapat dengan mudah melepaskan kesadaran ilahinya. Jangan bekerja keras. Jika kamu terkena wewangian jiwaku, kamu hanya akan tidak berdaya. Zenyuan akan menghalangimu, kecuali kamu lebih baik dariku. Suara lembut wanita itu datang dari atas. Yang Kai menyeringai, nama yang bagus. Kamu tidak tahu cara meniup wewangian jiwa. Wanita itu sedikit terkejut. Haruskah aku tahu? Yang Kai tidak menjawab pertanyaan itu. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan menekan ki dan darah jantungnya yang bergejolak. Lupakan saja, sebaiknya kamu tidak berbicara denganku terlebih dahulu. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Kai yang berani, dia tidak bisa menahan tawa, dan matanya yang indah melirik ke bawah. Dia pikir anak laki-laki itu tidak tahu nama wewangian jiwa yang bertiup. Bukankah dia murid tanah suci? Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mulai tersenyum lagi, mengerutkan bibir merahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, anak laki-laki bau itu sangat terampil. Itu jelas bukan hal yang baik. Kemudian dia berdiri dan memilah pakaiannya. Dia menatap Yang Kai yang tidak sadarkan diri di tanah dengan kebencian. Dia mengangkatnya dengan satu tangan dan terbang lagi. Yang Kai terbangun dalam keadaan linglung. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum. Tidak banyak cahaya di sekitarnya. Hanya ada obor yang ditancapkan miring di satu sisi dinding gunung, dan apinya bergetar. Aroma ini beberapa dari mereka akrab dengan aroma wanita yang menggoda sebelumnya. Aku tidak tahu apakah itu bau tubuhnya atau sesuatu. Memikirkan penyihir itu, Yang Kai tiba-tiba sadar dan melihat di masa lalu dengan kewaspadaan yang tinggi. Merasakan kondisi tubuhnya sekarang, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Kekuatannya telah pulih banyak, dan Zenyuan juga dapat berenang menjauh, tetapi seluruh orangnya saat ini dipenjara di tempat oleh kekuatan misterius, tidak dapat bergerak sama sekali. Dan tampaknya dia diracuni. Begitu dia dipindahkan ke Zenyuan, dia merasa pusing. Yang Kai sangat bingung sehingga dia tidak berani bertindak gegabah. Ini seharusnya sebuah gua. Gua itu tidak dalam, wanita yang tidak jauh dari sisi seberang menghalangi jalan di depan dan jelas tidak ingin pergi. Melihat wanita ini, Yang Kai harus mengakui bahwa dia sangat cantik dan segar. Setiap bagian tubuhnya tampaknya dilahirkan untuk tujuan merayu. Seolah menyadari mata nakal Yang Kai, wanita itu membuka matanya sedikit. Apakah kamu sudah bangun? Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh dan menjawab, jika kamu memenjarakanku, mengapa kamu menghalangiku? Wanita Jiao tersenyum dan berkata, tidak menghalangimu, bagaimana kalau kamu lari? Yang Kai tersipu dan berkata, bagaimana aku bisa lari? Hari sudah mulai gelap. Aku tidak tega membiarkan adikku sendirian. Sebenarnya, adikku tidak harus seperti ini. Kau hanya perlu mengatakan bahwa aku bersedia melewati api dan air untukmu. Wanita itu menatapnya dengan marah. Mata Yang Kai begitu panas sehingga dia berbisik. Sebenarnya, aku tidak bersembunyi dari adikku. Aku sama baiknya denganmu pada pandangan pertama. Lebih baik aku melepaskannya. Bagaimana kalau bicara baik-baik? Aku sangat menyukai adikku. Aku bisa belajar dari hati ini dan melihat matahari dan bulan. Wanita itu tidak bisa menahan tawa. Yang Kai memiliki banyak keberanian. Bagaimanapun, semuanya sudah seperti ini. Wanita ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Lebih baik melihat apa yang ingin dia lakukan terlebih dahulu. Kulit tebal Yang Kai adalah apa yang telah dia lihat dalam hidupnya. Kemampuannya untuk berbohong adalah kelas 1. Meskipun dia juga seorang wanita yang ceria, tetapi godaan terang-terangan Yang Kai masih membuatnya sedikit malu. Terlebih lagi, tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik sekarang, dan dia tidak dapat mendengar orang mengatakan hal-hal seperti itu. Melihat Yang Kai sambil tersenyum,
Wanita itu berkata, ini adalah latihanku yang ingin aku tembus. Setiap terobosan akan seperti ini. Tapi kali ini, aku disergap dan terluka dalam perjalanan ke sini, jadi ini lebih ganas dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahannya. Jadi kamu menangkapku. Yang Kai tiba-tiba menyadari. Yang Kai memiliki perasaan dingin di hatinya. Jika dia dipilih oleh gadis iblis ini di sini, hidupnya akan terlalu menyedihkan. Wanita itu mengangguk sedikit dan tidak menyangkalnya. Yang Kai di penjara saat ini, dan dia tidak perlu berbohong. Lalu mengapa kamu datang kepadaku? Selain kamu, hanya ada 3 pria tua dan 2 wanita. Wanita itu tersenyum dan menjawab. Yang Kai tersenyum murahan, menatapnya dan berkata, lebih baik kamu tidak menolaknya. Mari kita istirahat sedini mungkin. Ini sepadan dengan $1000 untuk mendapatkan camilan musim semi. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Jejak belas kasihan melintas di matanya. Dia bertanya dengan suara gemetar, siapa namamu? Yang Kai. Yang Kai. Wanita itu menurunkan matanya dan berbisik lembut sekali, lalu menganggukkan kepalanya, aku ingat nama itu, namaku Fan Qingluo. Itu nama yang bagus. Nama itu sepertinya aku mendengarnya di suatu tempat. Namun, kekuatan wanita itu sangat tinggi. Dia seharusnya menjadi master terkenal di dunia.